Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Saudara-saudara segenap umat Islam rahimakumullah. Pada kesempatan ini perkenalkan, saya Kirwanto dari Majelis Dikdaspen dan PNF, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Purworejo. Pada kesempatan yang baik ini akan menyampaikan tausiah berkaitan dengan ibadah Ramadan 1447 Hijriah. Sebelumnya, tak lupa, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT berkat limpahan rahmat dan ridhonya. Kita senantiasa dalam lindungannya, mendapatkan rahmat kesehatan. Dan Alhamdulillah, kita sama-sama bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya utamanya kelak di yaumil kiamah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah telah kita laksanakan dan hari ini adalah hari ke-30. Artinya puasa tahun ini kita hampir selesai. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, berkaitan dengan ibadah puasa Ramadan, yang perlu kita jaga dan perhatikan adalah istiqomah, menjaga amalan setelah Ramadan. Jangan sampai di bulan Ramadan ini kita melaksanakan amalan-amalan ibadah dengan penuh ketakwaan. Bermacam-macam amalan kita lakukan. Ibadah, sholat wajib, tepat waktu, sholat sunnah, tadarus, berbagi kepada sesama, dan lain-lain. Semua amalan yang baik kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Tetapi hal itu akan lebih baik manakala setelah Ramadan amalan ini kita jaga kelanjutannya, kita jaga terus-menerus untuk bisa konsisten dilakukan. Dan sesungguhnya inilah yang harus kita perhatikan setelah ibadah puasa Ramadan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, Ramadan hampir berlalu. Kita ketahui bersama bahwa Ramadan adalah bulan penuh pendidikan, bulan tarbiyah, bulan pendidikan dan pelatihan, bulan pembentukan karakter, bulan mendidik kita secara intensif. Namun yang perlu kita perhatikan bersama adalah Ramadan bukan garis akhir, Ramadan bukan titik akhir, dan Ramadan itu bukan finish. Akan tetapi Ramadan adalah titik awal untuk bisa berlangsungnya konsistensi amalan ibadah yang baik. Yang harus sangat diperhatikan adalah bukan bagaimana kita beribadah dalam bulan Ramadan saja, akan tetapi bagaimana kondisi kita, bagaimana keadaan kita setelah Ramadan. Allah SWT telah memberikan standar yang sangat jelas tentang tujuan puasa. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, tujuan puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Akan tetapi tujuan puasa adalah untuk melahirkan takwa yang sebenarnya. Dan takwa bukan merupakan perbuatan musiman. Takwa bukan hanya hidup dan bersemangat di bulan Ramadan, kemudian lalu mati di Syawal dan bulan-bulan selanjutnya. Disinilah pentingnya istiqomah,
menjalankan amalan-amalan ibadah yang baik. Istiqomah secara bahasa adalah bermakna tegak, lurus, rapi, dan konsisten. Istiqomah seperti ketika imam meluruskan shaf ketika akan melaksanakan ibadah sholat dan imam berkata, "Istaqu, istaqimu," tegakkan, luruskan. Maka istiqomah dalam amal artinya menjaga kebiasaan baik hingga menjadi karakter hidup, bukan sekadar euforia semata. Ramadan itu ibarat sekolah. Dalam Ramadan terdapatlah jadwal imsakiyah yang harus kita taati bersama. Ada suasana bergembira melaksanakan ibadah. Ada pengawasan dalam rangka pelaksanaan ibadah yang baik. Akan tetapi nilai kelulusan seseorang dalam Ramadan justru terlihat, justru tampak setelah selesai dari Ramadan. Lalu pertanyaan yang timbul adalah, apakah indikator keberhasilan Ramadan menurut Al-Quran? Jawabannya sangat jelas, adalah peningkatan takwa yang berlanjut setelah Ramadan. Di sini sangat menarik. Allah menggunakan kata la'ala dalam ayat tadi. Para ulama menjelaskan la'ala adalah harapan yang sangat besar. Tetapi harapan sangat besar ini hanya bisa dicapai dengan ketangguhan. Artinya, tidak semua orang yang berpuasa otomatis naik derajat takwanya. Yang bisa naik derajat takwanya sesungguhnya adalah hanya mereka yang sungguh-sungguh, yang serius mengisi dan melaksanakan amalan Ramadannya. Maka sangat wajar jika hasil Ramadan antara orang yang satu dengan yang lainnya tentu saja berbeda. Usaha berbanding lurus dengan hasil. Usaha tidak pernah membohongi terhadap hasil. Nah, setelah Ramadan apa yang harus dijaga agar istiqomah itu nyata, bukan slogan semata. Untuk menjaga agar amalan istiqomah ini bisa konsisten berlanjut setelah Ramadan, ada dua dimensi yang harus kita perhatikan. Dimensi yang pertama adalah dimensi vertikal atau hablum minallah, hubungan dengan Allah. Kita pahami bersama bahwa Ramadan kita dilatih antara lain sholat tepat waktu, sholat sunnah, tadarus Al-Quran tidak pernah putus, qiyamul lail, tarwih, witir selalu kita lakukan dengan kesungguhan. Maka pasca Ramadan ukurannya sederhana. Apakah ada yang masih melekat pada diri kita? Memang tidak semua amalan harus melekat pada diri kita sepenuhnya. Syukur-syukur semuanya bisa berlanjut secara kontinu. Jika selama Ramadan kita terbiasa sholat sunnah, lalu setelah Ramadan kemudian nol sama sekali, itu tanda latihan belum berubah menjadi karakter. Nabi bersabda, "Ahabul a'mali ilallahi ta'ala atwamuha wa in qala." Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dikerjakan terus-menerus meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Saudara-saudara rahimakumullah, istiqomah bukan soal banyak, tetapi soal konsistensi. Dimensi yang kedua adalah dimensi horizontal, hablum minanas, akhlak dan sosial. Takwa tidak berhenti di sajadah saja. Takwa harus terlihat dalam kejujuran, kesabaran, cara berbicara, dan cara bersikap baik kepada keluarga, teman, dan masyarakat. Saudara-saudara rahimakumullah, jika setelah Ramadan sholat rajin, tetapi akhlak kasar, berarti ada yang timpang. Jika setelah Ramadan sholatnya rajin, tetapi tidak jujur, suka berbohong, hal ini berarti ada yang kurang. Jika setelah Ramadan sholat sunnah rajin, tetapi sikap pada keluarga, teman,
masyarakat tidak baik, hal ini berarti ada yang kurang. Takwa itu adalah paket lengkap, bukan sebagian-sebagian atau sepotong-sepotong. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bukan yang paling banyak ritualnya, tetapi mereka itu adalah orang yang paling utuh ketakwaannya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, jika kita melihat tanda-tanda kebaikan itu ada dalam diri kita, jangan lengah. Tugas kita selanjutnya adalah menjaga, merawat, dan menyempurnakan. Itulah yang dinamakan istiqomah. Namun jika kita merasa belum banyak berubah, jangan memvonis diri. Islam itu tidak mengajarkan keputusasaan. Tugas kita adalah meningkatkan kesungguhan. Bisa jadi Ramadan kemarin adalah fondasi untuk Ramadan berikutnya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah ia persiapkan untuk hari esok, yaitu hari kiamat. Ayat ini mengajarkan visi yang sangat jauh ke depan, bukan hanya di dunia, tetapi sampai akhir kelak. Maka Ramadan melatih kita, dan istiqomah latihan itu tidak sia-sia. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah, menjaga amal hingga akhir hayat, dan kembali kepadanya dalam keadaan diridhoi, husnul khotimah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, demikian tausiah yang bisa saya sampaikan di akhir Ramadan ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.